Tanpa Shin Tae-yong, latihan perdana timnas U23 Indonesia diikuti 20 pemain, 1 cedera, dan 7 nama absen. Pamor melejit sejak bela timnas Indonesia, Rafael Struijk curhat kepada media Belanda. Tak mau pilih-pilih, asisten Shin Tae-yong waspadai semua lawan timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Asnawi Mangkualam main di 2 posisi untuk Jeonnam Dragons sebelum pimpin timnas Indonesia lawan Turkmenistan. Dengan restu Thomas Doll, Persija resmi lepas 8 pemainnya ke timnas Indonesia. Tanpa Shin Tae-yong, latihan perdana timnas U23 Indonesia diikuti 20 pemain, 1 cedera, dan 7 nama absen. Pada hari pertama sendiri, suasana latihan Garuda Muda belum diikuti oleh seluruh pemain. Tidak ada juga sosok Shin Tae-yong pada latihan hari pertama ini. Latihan hari ini dipimpin oleh pelatih fisik timnas U23 Indonesia, Shin Sang-gyu. Masih ada 7 nama yang belum bergabung dengan latihan timnas U23 Indonesia. 7 nama tersebut terbagi menjadi 4 nama abroad dan 3 nama pemain di Liga 1. 4 nama pemain abroad yang dimaksud adalah Marcelino Ferdinand, Elkan Bagot, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Keempat nama tersebut diperkirakan bakal hadir pada sesi latihan hari kedua atau pada Selasa 5 September 2023. Sementara baru 1 nama pemain abroad yang sudah bergabung, yaitu Pratama Arhan yang kini bermain untuk Tokyo Verdy. Sementara 3 nama lain adalah Donitri Pamungkas, Zaki Ashraf, dan Alveandra Dewangga. Sementara itu, nama Beckham Putra terlihat mengalami cedera. Pemain asal Persib Bandung tersebut berlatih terpisah dari tim utama. Meski masih belum komplit, tetapi para pemain andalan di SEA Games 2023 sudah bergabung. Pamor melejit sejak bela timnas Indonesia, Rafael Struijk curhat kepada media Belanda. Pemain berusia 20 tahun milik ADO Den Haag itu mengaku kesulitan untuk sekadar makan di mal jika di Indonesia. Penampilan Rafael Struijk di laga uji coba timnas Indonesia melawan Palestina dan Argentina melambungkan namanya. Sejak saat itu, publik tanah air mulai mengenal sosoknya. Rafael Struijk seketika menjadi sangat terkenal di Indonesia. Namun, ketenaran itu justru membuat Struijk juga kewalahan. Sebab, pemain berusia 20 tahun itu bahkan kesulitan untuk makan bersama keluarganya di mal. Situasi berbeda dialaminya di Belanda. Tidak banyak publik yang mengenal dirinya di sana walaupun dia telah tampil bersama tim senior ADO Den Haag. Saya dan ayah ingin makan di mal, tetapi saya tidak bisa berjalan ke sana. Setelah saya bertanding melawan Argentina, fans menjadi tergila-gila, ujar Struijk kepada media Belanda, Omroep West. Menjadi tidak dikenal di Den Haag memberikan saya alasan untuk bekerja ekstra keras. Sebenarnya, saya menyukai kenyataan saya tidak dikenal di sini di Den Haag, sambungnya kemudian. Pada jeda internasional September 2023, Rafael Struijk kembali dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia U23. Dia diharapkan mampu membantu timnas Indonesia U23 untuk lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024. Tak mau pilih-pilih, asisten Shin Tae-yong waspadai semua lawan timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Berdasarkan kekuatan di atas kertas, Turkmenistan bisa dikatakan jadi lawan terberat Garuda Muda. Pasalnya, Turkmenistan datang ke kualifikasi Piala Asia U23 2024 dengan tambahan kekuatan dari banyak timnas senior. Selain itu, Turkmenistan juga sempat mengejutkan pada Piala Asia U23 2022 usai lolos ke babak perempat final. Meski begitu, Nova Arianto punya pendapatnya sendiri tentang kekuatan lawan timnas U23 Indonesia. Menurutnya, semua lawan timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 2024 patut untuk diwaspadai. Nova Arianto menjelaskan bahwa kedua tim datang ke Indonesia dengan kekuatan terbaik. Menurutnya, keduanya adalah tim yang punya kualitas yang sangat baik.
Nova Arianto bersyukur bahwa staf pelatih Timnas U23 Indonesia mendapatkan keuntungan dari jadwal kualifikasi Piala Asia U23 2024. Pasalnya, Turkmenistan dan Cina Taipei bakal main lebih dahulu pada 6 September 2023. Sementara Timnas U23 Indonesia baru main 3 hari kemudian lawan Cina Taipei. Tentu pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong punya waktu 3 hari untuk menganalisis kekuatan dua calon lawan mereka di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Waktu 3 hari tersebut sekaligus dimanfaatkan untuk menentukan taktik terbaik untuk Garuda Muda. Asnawi Mangkualam main di dua posisi untuk Jeonnam Dragons sebelum pimpin Timnas Indonesia lawan Turkmenistan. Bek Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam kembali bermain penuh untuk Jeonnam Dragons dalam lanjutan Kleague 2 lawan Seongnam Football Club. Pada laga ini, bek Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam bermain penuh selama 90 menit. Asnawi mengawali laga dengan menjadi bek kiri dalam laga tersebut. Beberapa kali aksi bertahan dan menyerangnya cukup baik. Ia juga melepaskan tendangan di babak pertama, namun sepakan kaki kanannya masih melambung ke atas gawang lawan. Pada menit ke-78, Asnawi kemudian diubah ke posisi naturalnya, yakni sebagai bek kanan. Namun, Jeonnam maupun Seongnam tidak mampu mencetak gol hingga laga berakhir. Sementara itu buat Asnawi Mangkualam, ini adalah penampilan ke-21 musim ini untuk Jeonnam Dragons. Usai laga, Asnawi Mangkualam langsung menuju Indonesia untuk bergabung ke Timnas Indonesia di Surabaya. Ex-bek PSM Makassar itu menjadi salah satu pemain yang dipanggil Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday September melawan Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Dengan restu Thomas Doll, Persija resmi lepas 8 pemainnya ke Timnas Indonesia. Kepastian ini diumumkan langsung oleh Persija melalui akun Instagram resmi klub pada Senin. Dari 8 nama, 1 pemain bergabung dengan Timnas Indonesia. Nama yang dimaksud yakni Aji Kusuma. Ini merupakan momen spesial bagi Aji. Pasalnya pemain berposisi sebagai striker itu bakal dihadapkan dengan pengalaman perdana bergabung dengan Timnas Indonesia. Sedangkan 7 pemain lainnya akan memperkuat Timnas U23 Indonesia. Sebagai informasi, Timnas Indonesia nantinya bakal dihadapkan dengan Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo pada tanggal 8 September 2023. Ini merupakan laga FIFA Matchday bulan September. Sedangkan Timnas U23 Indonesia memiliki agenda melakoni 8 penggawa Persija dipanggil untuk memperkuat tim nasional Indonesia senior dan U23 dalam FIFA Matchday melawan Turkmenistan serta ajang kualifikasi AFC Cup U23 Asian Cup 2024. Sementara itu, kabar ini sejatinya bukan sesuatu yang mengejutkan. Seperti yang diketahui, Thomas Doll sebelumnya memang berniat melepas pemainnya ke timnas. Tentu saja akan kami lepas, kata Thomas Doll. Mereka bisa pergi karena kita tidak ada pertandingan sampai tanggal 17 September 2023, ujarnya. Tiga pemain Borneo Football Club bela timnas senior Indonesia lawan Turkmenistan, Peter Huistra mendoakan semoga mereka menang. Pelatih Borneo Football Club Peter Huistra mendoakan 3 pemainnya yang dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia senior untuk pertandingan uji coba lawan Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023. 3 pemain Borneo Football Club itu adalah Adam Alis, Stefano Lillipali, hingga Nadeo Argawinata. Peter menyambut baik pemanggilan 3 pemainnya ke timnas. Ia menyebut anak asuhnya segera bergabung ke skuad Garuda usai laga lawan Persebaya. Kami ada 3 pemain yang ke timnas Indonesia, katanya dikutip dari Antara. Pelatih asal Belanda tersebut berharap timnas Indonesia bisa menang saat menghadapi Turkmenistan. Semoga mereka bisa menang dan kembali ke klub dengan senang dan dalam keadaan baik juga, tambahnya. Update ranking FIFA Timnas Indonesia jika menang atas Turkmenistan, 3 negara langsung digeser skuad Shin Tae-yong.
Update ranking FIFA Timnas Indonesia jika menang atas Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023. Timnas Indonesia akan menjamu Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Jumat, 8 September 2023. Demi memenangkan pertandingan kontra Turkmenistan, pelatih Shin Tae-yong memanggil 24 pemain. Dari 24 pemain itu, 5 diantaranya berstatus 5 pemain abroad yang berkarier di luar negeri. Andai menang atas Turkmenistan, Timnas Indonesia berpotensi naik 3 peringkat di ranking FIFA dengan catatan rival-rival skuad Garuda mengalami kekalahan di FIFA Matchday September 2023. Andai menang atas Turkmenistan, skuad asuhan Shin Tae-yong mendapatkan 5,41 poin. Tambahan 5,41 poin di atas membuat raihan angka Timnas Indonesia di ranking FIFA menjadi 1052 angka. 3 negara yang berpotensi digeser Timnas Indonesia adalah Hong Kong, Liberia, dan Botswana. Liberia dijadwalkan menghadapi tim peringkat 4 di Piala Dunia Maroko, kemudian Botswana dijadwalkan bersua jagoan Afrika Tunisia. Untuk Hong Kong, peluang Timnas Indonesia menggeser wakil Asia Timur ini agak kecil. Timnas Hong Kong hanya akan bersua Kamboja dan Brunei di FIFA Matchday September 2023. Sebab, di FIFA Matchday September 2023, Hong Kong melakoni 2 pertandingan dan hanya bersua Kamboja dan Brunei Darussalam. Karena itu, kesimpulannya Timnas Indonesia bakal naik 2 peringkat di ranking FIFA jika menang atas Turkmenistan.